Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustazah, apa kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, berakhlak, berprestasi, mandiri, Allahu Akbar. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah bersama-sama kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak Ustazah hari ini? Semoga Anda semua beserta keluarga dalam keadaan sehat ya. Amin. Bertemu lagi hari ini dengan Ustazah Nadhirah dalam pelajaran tematik tema 3, subtema 3, muatan bahasa Indonesia. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa tambah ilmu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang mudah. Doa pembuka hati. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah belenggu dari lisanku agar mereka memahami perkataanku. Amin. Selanjutnya silahkan Anda menyiapkan buku tematik 4A tema 3 subtema 3 pada halaman 191. Kemudian duduk yang rapi dan perhatikan video dari Ustazah. Selamat menyaksikan. Hari ini kita belajar tematik tema 3 subtema 3 muatan bahasa Indonesia KD 3.3 dan 4.3. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu dengan melakukan wawancara, Ananda semua diharapkan mampu melaporkan hasil wawancara dengan benar. Kita masuk ke pembelajaran 1 ya, yaitu daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan yaitu beberapa item pertanyaan yang akan diungkapkan saat melakukan wawancara dengan tujuan agar pewawancara mendapatkan informasi yang diinginkan dari seorang narasumber. Nah, cara menyusun daftar pertanyaan. Yang pertama, menyusun daftar pertanyaan wawancara dilakukan sebelum melakukan wawancara. Artinya sebelum wawancara kita sudah mempersiapkannya. Kemudian yang kedua, daftar pertanyaan yang akan ditanyakan sebaiknya diurutkan dari hal yang umum dulu baru ke hal yang khusus. Kemudian yang ketiga, gunakan kata tanya yang sesuai dengan hal yang ingin ditanyakan. Nah, contohnya ada pada halaman 191. Laporan hasil wawancara. Setelah membuat daftar pertanyaan dan melakukan wawancara, hal yang harus dilakukan berikutnya adalah membuat laporan hasil wawancara. Nah, laporan hasil wawancara ini sebaiknya memuat bagian-bagian berikut. Yang pertama, topik wawancara. Topik wawancara ini ditulis agar pembaca mengetahui pokok pembicaraan yang dilakukan selama wawancara dan juga sebagai batasan agar laporan yang disajikan nantinya tidak keluar dari topik. Contohnya, kerja bakti sebelum menghadapi musim hujan. Artinya, hal-hal yang akan dibicarakan adalah tentang kegiatan kerja bakti, tujuan yang dilakukan saat kerja bakti, kemudian orang-orang yang terlibat saat kerja bakti, dan dampak apa yang akan terjadi jika tidak dilakukan kerja bakti. Kemudian yang kedua ada narasumber. Nah, narasumber ini ditulis agar pembaca mengetahui siapa yang memberikan informasi terkait topik wawancara. Contohnya untuk
topik kerja bakti tadi, misalnya kita akan mewawancarai ketua RW atau ketua RT atau petugas dinas kebersihan. Nah, kemudian pewawancara. Pewawancara ditulis agar si pembaca mengetahui siapa yang melakukan kegiatan wawancara terhadap narasumber. Lanjut, yang keempat adalah waktu dan tempat. Waktu dan tempat ditulis agar pembaca mengetahui kapan dan di mana kegiatan wawancara dilakukan. Contohnya, kegiatan kerja bakti dilakukan pada hari Minggu pukul 17 Juli 2016 di Desa Sukamaju. Nah, seperti itu. Kemudian yang kelima adalah hasil wawancara. Hasil wawancara ditulis agar pembaca mengetahui isi pembicaraan yang dilakukan dengan narasumber selama kegiatan wawancara. Hasil wawancara lebih baik ditulis dengan kosakata baku dan kalimat efektif agar pembaca mudah memahami isi laporan. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan ditulis agar pembaca mengetahui gagasan akhir dari akhir kegiatan wawancara. Artinya, hal-hal yang dapat diutarakan setelah kegiatan wawancara berakhir. Kesimpulan sebaiknya ditulis dalam bentuk paragraf. Nah, di sini Ustazah lampirkan laporan wawancara ini contohnya ya. Jadi untuk lebih jelasnya Nanda nanti silahkan buka bukunya halaman 200 sampai halaman 201. Di situ terdapat contoh laporan wawancara. Kemudian kesimpulan hasil wawancara. Nah, kesimpulan hasil wawancara merupakan keseluruhan isi wawancara yang telah kamu lakukan. Kesimpulan ditulis dalam bentuk paragraf secara singkat dan jelas. Nah, ketika Nanda sudah membuat laporan hasil wawancara, kemudian di sini ada langkah-langkah menulis kesimpulan hasil wawancara. Nah, yang pertama, tulis jawaban secara jelas dan rinci sesuai pertanyaan. Yang kedua, baca dan pahami kembali jawaban narasumber. Kemudian yang ketiga, lakukan pengelompokan jawaban yang mengandung inti topik wawancara. Yang keempat, tentukan ide pokok yang mengandung topik wawancara. Yang kelima, tentukan kalimat utama yang menjadi inti pembahasan wawancara. Yang keenam, tentukan kalimat penjelas yang mendukung inti topik berdasarkan jawaban narasumber. Yang ketujuh, gunakan kalimat efektif agar kesimpulan tidak terlalu panjang dan bertele-tele. Kemudian yang terakhir, gunakan bahasa baku sesuai kaidah agar mudah dipahami. Hasil wawancara tadi sebaiknya dipastikan kebenarannya dengan cara meminta tanggapan atau saran dari orang lain, misalnya teman, saudara, atau orang tua. Nah, jika sudah selesai, maka hasil wawancaranya bisa dipresentasikan. Nah, presentasi laporan hasil wawancara ini merupakan penyampaian hasil wawancara secara lisan. Tujuannya, laporan hasil wawancara adalah membagi informasi kepada orang lain tentang wawancara yang telah dilakukan. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus dilakukan saat melakukan presentasi. Yang pertama, membuka presentasi dengan ucapan salam. Kemudian, memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud dan tujuanmu melakukan presentasi menggunakan bahasa yang santun. Selanjutnya, menyampaikan laporan hasil wawancara sebaik mungkin. Kemudian, cara menyampaikan boleh seperti bercerita. Nah, jadi tidak harus baku ya, boleh seperti bercerita. Kemudian selanjutnya, hasil wawancara disampaikan secara komunikatif atau menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Yang berikutnya, saat menyampaikan laporan, sesekali perhatikan orang lain yang menyimak. Kemudian yang ketujuh, menyampaikan materi atau hasil wawancara secara jelas dan rinci. Yang kedelapan, jika kesulitan untuk menghafal teks, sebaiknya kamu menggunakan catatan kecil berisi poin-poin hasil wawancara.
Nah, yang terakhir, presentasi diakhiri dengan ucapan salam dan terima kasih. Untuk tugas kita hari ini yaitu Nanda silahkan melakukan wawancara kepada orang tua. Boleh ayah, boleh juga ibu. Dengan topik cara menjaga lingkungan. Nah, hasil wawancaranya silahkan ditulis, dibuat laporannya seperti contoh yang ada pada halaman 200 dan 201. Kemudian nanti silahkan Nanda foto dan kirimkan melalui Google Classroom. Semangat mengerjakan! Jika Nanda masih belum memahami materi maupun tugas yang disampaikan, silahkan nanti Nanda wapri wali kelas masing-masing. Nah, sebelum menutup pelajaran hari ini, mari bersama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Istighfar, astaghfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga Nanda semua mendapatkan manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.